Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran minggu lalu terkait dokumen sumber dan dokumen pendukung. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang kedua ini, Ibu akan melanjutkan dari KIKD 3.2 maupun 4.2 yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh dokumen sumber dan dokumen pendukung dari transaksi perusahaan jasa dan dagang. Ini ada beberapa kasus yang nanti akan Ibu jelaskan. Untuk kasus 1, ini pada contoh, pada tanggal 2 Agustus 2018 PT Maju Jaya membeli mobil Avanza secara tunai dengan harga 200 juta dari Auto 2000 Surabaya. Dari data tersebut di atas, bagaimana pembuatan dokumen sumber dari transaksi tanggal 2 Agustus. Nah, di sini Ibu sudah perlihatkan ke kalian, ini ada dua kelompok, ini dibuat yang sama. Nah, ini yang di sini, ini ada titik ini akan dipotong, nanti ini akan disimpan oleh Auto 2000, dan yang di sini sebagai bukti pembayaran pembelian atas mobil Avanza akan diserahkan kepada PT Maju Jaya, yang nantinya bukti ini akan bisa dipakai sebagai proses kelanjutannya terkait pembelian mobil Avanza. Nah, yang perlu Ibu jelaskan di sini adalah bukti di sini, bukti transaksinya ini disebut kwitansi. Jadi mungkin kalian sudah sering melihat kwitansi seperti apa kalau kalian ada pembayaran dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh kasus yang kedua. Di sini pada tanggal 4 September 4 September 2001, toko Raja Wali menjual 6 rem kertas HVS A4 dan 7 rem kertas HVS F4. Harga untuk kertas HVS A4 adalah 96.000, yang dibeli 6 rem, jadi totalnya 6 kali 96.000 sebesar 576. Kemudian yang kedua, 7 rem. Harganya 108 per rem. Jadi 7 kali 108 totalnya 756.000. Jadi keseluruhan pembelian penjualannya yang dilakukan adalah sebesar 1.332.000. Dari bukti transaksi, apa yang harus dibuat? Nota kontan untuk tanggal 4 September 2021. Nah, kalian bisa lihat di sini PT Raja Wali, kemudian ada nomornya, kita lengkapi nomor, tanggal kita masukkan, kemudian ke toko siapa, ini harus ada kalimat nota kontan. Jadi kertas HVS 6 kalikan 7 dikalikan, nah, jadi totalnya 1.332.000. Nah, dari dibuatnya bukti transaksi atau dokumen sumber ini akan menjadi dasar nanti dalam proses kelanjutannya perusahaan tersebut, yaitu melangkah ke proses selanjutnya, yaitu ke jurnal pencatatan yang selanjutnya. Akan saya berikan contoh yang ketiga, yaitu harap dibuat jurnal penyesuaian untuk gaji karyawan bulan Desember sebesar 6.800.000 yang akan dibayar 2 Agustus. Artinya gaji itu adalah gaji beban bulan Desember, tapi akan dibayarkan tanggal 2 Januari 2019. Nah, untuk itu maka pimpinan perusahaan akan membuat memo yang nantinya akan dibuat dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Memo itu siapa yang nanti dari pimpinan perusahaan menyuruh bagian akuntansi atau bagian pencatatan untuk pembuatan bukti, sehingga bukti itu akan dibuat seperti ini. Anda bisa lihat memo kepala bagian akuntansi, urusan akuntansi, pembuatan jurnal, dan nanti akan ada tanda tangan dari pimpinan perusahaan. Nah, ini adalah contoh memo. Nanti untuk contoh-contoh yang lain kalian bisa lihat dari buku yang kalian sudah fotokopi, atau pernah ada yang WA saya kalau saya sudah
fotokopi buku, nah itu bisa dilihat contoh-contoh yang lain terkait dengan dokumen sumber maupun dokumen pendukung. Oke, kita lanjutkan pada transaksi kasus 4. Pada tanggal 2 September 2018, Omah Dekor menyelesaikan. Ini perusahaan jasa ya, kita contoh jasa ya. Dekor pernikahan di Hotel Lotus Semarang dengan biaya 25 juta. Atas transaksi tersebut, Omah Dekor membuat kwitansi yang akan diserahkan kepada Hotel Lotus. Berdasarkan kwitansi tersebut, maka bukti kas masuk yang dibuat adalah sebagai berikut. Bukti kas masuk diterima dari hotel, uang sebanyak. Nah, ini keseluruhan dari ini diterjemahkan di dalam bukti transaksi. Sehingga dari bukti ini nanti akan digunakan sebagai bukti transaksi yang akan diproses untuk proses kelanjutan dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan dimulai dari jurnal, buku besar, dan seterusnya. Kita lanjutkan kasus 5. Pada tanggal 5 September, ini contoh jasa masih kaitan dengan contoh 4 ya. Bayar iklan Suara Merdeka 1 juta. Berdasarkan kwitansi diterima oleh Yeli Advertising, Omah Dekor akan membuat bukti kas keluar beserta bukti pendukung sebagai berikut. Jadi ini bukti kas keluar yang akan dibuat oleh Omah Dekor. Jadi Omah Dekor, tanggal sekian, bukti kas keluar pembayaran, bukan iklan, dan lain sebagainya. Kita masukkan dan ada tanda tangan dari masing-masing baik kasir maupun penyetor. Nah, itu adalah contoh kasus dari narasi kemudian dibuat bukti transaksi. Nanti tugas kalian juga akan dari narasi yang saya kirim, kalian akan membuat bukti transaksi sehingga kalian akan terbiasa paham dengan kaitannya dengan pembuatan atau membaca atau memahami dari bukti-bukti transaksi sehingga kalian dari situ selain juga bisa memproses bukti transaksi juga bisa membuat bukti transaksi. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan terkait penyimpanan dokumen transaksi. Kenapa dokumen transaksi harus disimpan? Karena dokumen transaksi ini masih ada kaitannya dengan transaksi-transaksi berikutnya. Atau misalnya transaksi itu nanti ternyata setelah diproses di jurnal ada kesalahan. Nah, bagaimana untuk menelusuri kesalahan supaya cepat bisa terselesaikan? Maka dalam penyimpanan bukti itu harus betul-betul kalian ikuti, disimpan, tertib, mudah, dan bisa disusun berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal masuk, dan lain sebagainya. Adapun peralatan itu bisa disimpan, bisa dalam lemari, bisa map arsip. Nah, di sini ada beberapa contoh. Kemudian peralatan pendukung penyimpanan dokumen. Apa saja? Bisa mesin penjilid, bisa stapler, bisa perforator, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan peralatan pendukung penyimpanan dokumen. Kemudian teknik penyimpanan dokumen seperti yang sudah saya jelaskan tadi bisa disusun berdasarkan sistem abjad, bisa sistem tanggal, bisa juga dengan sistem nomor dan juga berdasarkan wilayah. Misalnya debiturnya wilayahnya mencakup Kediri, Madiun, kemudian Pacitan itu disusun di awal, di A misalnya di duluan. Kemudian Mojokerto, Jombang, kemudian Surabaya susun lagi. Nah, itulah mungkin itu yang dikatakan dengan sistem wilayah. Demikian anak-anakku semua untuk materi hari ini. Tugas kalian nanti akan saya kirim juga di Google Classroom. Kalian bisa lihat, kalian pahami, kalian bisa mengerjakan, membuat bukti-bukti transaksi sehingga kalian bisa memproses dari bukti transaksi tersebut. Tidak hanya bisa memproses, tapi juga bisa membuat bukti transaksi sehingga bisa diperlukan di dalam suatu perusahaan. Demikian anak-anakku semua untuk pertemuan hari ini mungkin cukup. Dan kalian nanti bisa lihat di Google Classroom. Saya hari ini untuk pembelajaran hari ini cukup. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anakku semua.